Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Amadi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika dari kelas B kampus Wencuska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matkul pemrograman fundamental, yaitu tentang materi Java perulangan. Baik, di sini materi Java perulangan. Yang pertama, konsep dasar perulangan. Dalam konsep dasar perulangan, proses yang sering dilakukan adalah perulangan. Proses yang sama diulang terus-menerus, dan dalam perulangan memiliki prinsip penting, yaitu 1. Posisi awal. Setiap perulangan harus dimulai dalam posisi awal, yaitu posisi yang dimulai. Misalnya diulang dari 1 hingga sekian. Angka satunya adalah posisi awal atau posisi dimulai. Lalu 2. Kondisi. Dalam perulangan, kita perlu mengetahui kondisi yang memicu perulangan terus berjalan maupun berhenti. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi perulangan itu. Lanjut ke 3. Proses. Dalam perulangan harus ada proses yang dilalui sehingga terciptalah hasil yang diinginkan. Lanjut ke yang keempat, perubahan atau update. Perulangan tidak harus sama secara keseluruhannya, karena pasti ada yang berbeda-beda. Ada data dan nilai yang harus berubah mendekati titik akhir perulangan. Jangan sampai perulangan error dan tidak berhenti. Kita harus menghindari error dan mencari solusi untuk agar codingannya itu berhasil. Lanjut ke nomor B. Perulangan dalam bentuk flowchart. Dalam pembuatan flowchart, perulangan dikonversi menjadi percabangan. Dan berikutlah contoh diagramnya. Berawal dari nilai awal sama dengan 1, lalu ke tengah nilai kecil dari 10, lalu ke kanan output salam dengan perintah ya, lalu ke bawah nilai sama dengan nilai ditambah 1. Kita bisa juga ke atas dengan perintah tidak. Oke, di sini jika diperhatikan flowchart tersebut lengkap, ada 4 komponen penting di dalam sebuah perulangan, yaitu yang pertamanya adalah posisi awal. Posisi awal adalah diagram pertama nilai awal, yaitu sama dengan 1, yaitu dengan ini adalah nilai awal sama dengan 1. Setelah itu masuk selanjutnya kondisi. Di dalam kondisi adalah diagram berikutnya, yaitu nilai kecil dari 10. Nilai kecil dari 10 yaitu ini yang di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu proses. Proses adalah diagram jika kondisi ya, output salam, yaitu di sini ini prosesnya. Setelah itu perubahan. Perubahan adalah diagram yang mengubah nilai sama dengan nilai tambah 1 atau plus 1, yaitu ini sebelah bawah ini. Penggunaan pola flowchart seperti ini lebih mudah dipahami bagi kita, sehingga memudahkan pada saat implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java. Dengan menggunakan pemrograman ini, kita akan lebih mudah untuk memahami pemrograman Java dan mengkonversinya. Jadi jika menggunakan pemrograman ini, kita akan lebih mudah untuk mengkonversinya dan implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java. Oke, kita lanjut ke yang C, itu while. Implementasi perulangan yang penting dalam pemrograman Java adalah menggunakan statement while. Baik, kita perhatikan contoh penggunaannya. Di sini ada contoh codingan menggunakan while. Ini kita buat public class simple while, lalu nanti di bawahnya public static void main string args, di bawahnya integer i sama dengan l, di bawahnya while i kecil dari 10 tutup kurung. Lanjut lagi sistem to.println salam.
di bawahnya i plus lalu tutup kurung. Maka dari codingan ini kita akan mendapatkan output seperti berikut. Kode pemrograman di atas akan menghasilkan output seperti berikut. Itu outputnya ini. Outputnya salam sebanyak 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ada 9 karena ini ada kecil dari 10, maka outputnya hanya 9 karena sudah termasuk juga dalam codingannya itu, jadi 10. Dan kita lanjut ke selanjutnya, yaitu D, do while. Statement while dan do while itu sama, mereka memiliki 4 komponen penting dalam sebuah perulangan. Ini kan contoh kode pemrograman berikut ini. Ini ada pemrograman lagi. Sini kita buat public class simple while sebesar 2 besar. Jadi bawahnya public static void main kurung string r tutup kurung. Di bawahnya integer i sama dengan l. Di bawahnya do kurung ini. Lalu di bawahnya system out print ln tutup kurung salam. Di bawahnya i plus plus. Lanjut di bawahnya while buka kurung i kecil dari 10 lalu tutup kurung lagi. Baik, ini di sini yang membedakannya yaitu letak while berada di bawah. Akhirnya kode program digunakan minimal 1 kali walaupun kondisi benar negatif atau false. Lanjut ke E, yaitu for. For adalah salah satu implementasi perulangan menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana menggunakan statement for. Tapi kan contoh penggunaannya. Baik, kita masuk ke contoh penggunaannya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh penggunaannya. Kita masuk ke sini. Kita buka Reddit. Sini kita masuk ke sini. Sebentar, lalu ini buka ini student. Sini adalah tugas-tugas pemrograman fundamental yang sudah saya kerjakan. Dan kita scroll ke bawah, kita buka yang ini, yang biasa angka. Nah, berikut ini adalah tugas yang sudah saya kerjakan dari pemrograman fundamental. Kita turunkan dulu sedikit. Nah, di sini instruksinya yaitu cetaklah angka-angka dengan pola berikut. Itu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah deret angka ini cetak sesuai dengan input, tapi tidak termasuk angka yang diinputkan. Nah, inputnya itu 6, jadi outputnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi kita di sini mengkodingnya harus memasukkan angka 6, tetapi angka 6 itu tidak dimunculkan di dalam outputnya. Jadi hanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. 6-nya tidak muncul. Jadi di sini kita masuk ke mengkodingannya itu di sebelah sini, sebelah kiri. Pertama kita masukkan import java util scanner. Lalu di bawahnya kita bikin class main kurung. Lalu di bawahnya public static void main kurung string kurung out tutup kurung. Lalu di bawah sini kita
masukkan scanner scan sama dengan new scanner buka kurung sistem in tutup kurung. Lalu di bawahnya integer batas sama dengan scan next in integer buka kurung, lalu ini dikasih petik, lalu di bawahnya for buka kurung integer i sama dengan 0 koma i kecil dari batas koma i plus plus, lalu di bawahnya lagi spasi sekali, terus spasinya lagi, bikin sistem out print buka kurung i ditambah titik 2 spasi titik 2 tutup kurung, lalu kita tutup lagi dengan tutup kurung awal. Nah, di sini merupakan pengkodengannya dan instruksinya itu harus 0 1 2 3 4 dan 5. Kita coba dirunkan dulu. Nah, kita coba runkan. Nah, kita coba runkan, kita ketik di sini coba angka 4. Nah, di sini yang muncul adalah 0 1 2 3. Nah, tapi yang instruksinya itu harus 0 1 2 3 4 dan 5. Ini sudah jelas ini adalah salah. Jadi kita harus ulang dulu, kita tes dulu. Kita ulang kembali. Oke. Karena di sini mintanya inputnya 6 dan outputnya 0 1 2 3 4 5. Kita runkan ini. Lalu di bawahnya kita masukkan 6. Lalu enter. Nah, itu muncul outputnya yaitu 0 1 2 3 4 dan 5, dan inputnya itu adalah 6. Jadi begini sudah benar dan siap dijalankan pengkodengannya. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari mengcoding tentang materi perulangan Java. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.